Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang terhormat. Berikut adalah informasi sekaitan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2022. Tahun ini berbeda dengan 2 tahun sebelumnya dalam memperkenalkan lingkungan sekolah pada para siswa baru. 2 tahun sebelumnya berada dalam kondisi pandemi COVID-19, tahun ini berada pada masa endemik. Pelaksanaan MPS pada tahun 2002 ini dapat dilaksanakan dengan tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan atau prokes sesuai aturan. Pengenalan lingkungan sekolah adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah. Tujuan dari pengenalan lingkungan sekolah yaitu mengenali potensi diri siswa baru. Siswa mengenal sekolah, sekolah mengenal siswanya. Yang kedua, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Dan keempat, mengembangkan interaksi dan perilaku positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Ini mengacu pada Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Sekaitan dengan pelaksanaan MPLS tahun 2022, kita perlu mencermati visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020-2024. Pada visi tersebut disebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Sejalan dengan visi tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen untuk menciptakan profil pelajar Pancasila atau menciptakan pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Beberapa hal yang jadi pertimbangan kita untuk masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun 2022 ini, diantaranya Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, kebijakan Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, kondisi endemi dan pelaksanaan protokol kesehatan sesuai aturan, dan kebijakan pemerintah daerah atau dinas pendidikan provinsi, kabupaten, kota masing-masing tentang masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2022. Mengacu pada Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah, maka tujuan dari MPLS itu yang pertama, mengenal potensi diri siswa. Yang kedua, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Yang keempat, mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Yang kelima, menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong pada diri siswa. Atau kalau dikaitkan dengan visi misi Kemendikbud yang baru, ini bisa sekaitan juga pencapaian untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2022 diharapkan mengakomodasi berbagai kebijakan dan paradigma baru pendidikan dan pembelajaran. Misalnya profil pelajar Pancasila, kebijakan kurikulum merdeka, pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. Sekaitan dengan hal-hal di atas, alternatif kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2022
Yang pertama untuk tujuan capaian MPLS mengenal potensi diri siswa baru, alternatif kegiatannya bisa pengisian formulir siswa baru oleh orang tua atau wali. Kemudian kegiatan pengenalan siswa khusus SD dapat dikenalkan oleh orang tua. Kemudian pengenalan atau diskusi tentang profil belajar Pancasila. Yang keempat, kegiatan pengenalan profil belajar atau potensi belajar siswa. Misalnya pengenalan tentang gaya belajar, memahami otak kanan, otak kiri, dan otak tengah manusia, mengenal tipe karakter manusia, kecerdasan ganda atau multiple intelligence, serta adversity question atau kecerdasan ketahan malangan. Yang kelima, bisa diskusi konseling. Yang keenam, bisa mengenalkan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Dan ketujuh, bisa melibatkan siswa secara aktif dalam setiap diskusi. Alternatif kegiatan MPLS untuk tujuan yang kedua, yaitu untuk tujuan membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah. Alternatif kegiatannya bisa yang pertama, kegiatan pengenalan warga sekolah. Yang kedua, kegiatan pengenalan visi misi program sekolah, tata tertib sekolah, himne dan maras sekolah. Yang ketiga, bisa diskusi tentang perundungan atau bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi. Yang ketiga, bisa kegiatan pengenalan fasilitas sarana dan prasarana sekolah dengan memegang prinsip persamaan hak seluruh siswa. Yang kelima, bisa tentang pengenalan stakeholder sekolah lainnya. Yang keenam, pengenalan tata cara dan etika makan, tata cara menggunakan fasilitas toilet, dan tata cara berpakaian atau bersepatu. Yang ketujuh, mengajak siswa berkeliling ke seluruh area sekolah sambil menjelaskan setiap fasilitas, sarana, dan prasarana yang terdapat di sekolah serta kegunaannya. Yang kedelapan, menginformasikan fasilitas-fasilitas umum di sekitar sekolah. Yang kesembilan, menginformasikan kewajiban pemeliharaan fasilitas dan sarana prasarana sekolah dan fasilitas-fasilitas umum. Yang kesepuluh, kegiatan simulasi penanggulangan bencana. Yang kesebelas, menginformasikan daerah rawan di sekitar sekolah. Yang ke-12, kegiatan pengenalan pemanfaatan dan dampak teknologi informasi, termasuk sanksi yang diatur dalam peraturan undang-undang yang terkait. Alternatif kegiatan sekaitan dengan tujuan MPLS yang ketiga, yaitu menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Alternatif kegiatannya yang pertama, bisa tentang pengenalan konsep merdeka belajar. Yang kedua, pengenalan paradigma baru pembelajaran. Yang ketiga, pengenalan struktur kurikulum merdeka. Yang keempat, pengenalan sekolah penggerak bagi sekolah penggerak. Kemudian yang kelima, simulasi penyelesaian suatu masalah untuk menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa. Yang keenam, kegiatan pengenalan etika komunikasi termasuk tata cara menyapa atau berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketujuh, pengenalan metode pembelajaran dalam bentuk quantum learning. Mungkin berupa speed reading, easy writing, mind mapping, atau super memory system. Yang kedelapan, mendatangkan narasumber dari berbagai profesi untuk berbagi pengalaman. Yang kesembilan, kegiatan pengenalan kewirausahaan. Yang kesepuluh, kegiatan pengenalan institusi pasangan pada sekolah kejuruan. Ke-11, pengenalan moda, metode, dan platform atau portal pembelajaran Kemdikbudristek atau lainnya. Memahami menggunakan LMS, Vcom, WA, dan media pembelajaran lainnya yang digunakan sekolah dalam pembelajaran. Ke-12, asesmen pembelajaran tentang asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum, asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Yang ke-13, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum sekolah merdeka. Yang ke-14, kegiatan pengenalan institusi pasangan pada sekolah kejuruan. Dan yang ke-15 tentang SMK Pusat Keunggulan. Alternatif kegiatan untuk capaian tujuan MPLS yang keempat, yaitu mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Alternatif kegiatannya dapat berupa yang pertama, pengenalan karakter dan budaya sekolah. Yang kedua, pembiasaan salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Yang ketiga, pengenalan etika pergaulan antar siswa serta antara siswa dengan guru dan tenaga kependidikan, termasuk kepada sikap, simpati, empati, dan saling menghargai serta sportif. Yang keempat, kegiatan atraksi masing-masing kelas, antara lain perlombaan bidang kesenian dan olahraga.
Yang kelima, kegiatan yang menjalin keakraban antar siswa dengan warga sekolah, antara lain dengan permainan atau diskusi kelompok. Yang keenam, komunikasi wali kelas dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Yang ketujuh, kegiatan etika komunikasi. Yang kedelapan, etika berinteraksi di dunia maya. Etika berinteraksi di dunia maya. Alternatif untuk mencapai tujuan, alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan yang kelima, tujuan MPLS yang kelima, yaitu menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati, keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong, atau untuk memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri siswa-siswa kita. Alternatif kegiatannya, yang pertama bisa kegiatan pemahaman profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kegiatan pemahaman pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, kegiatan penanaman dan penumbuhan akhlak dan karakter. Yang keempat, pengenalan budaya dan tata tertib sekolah. Yang kelima, pemilihan tema kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai positif. Yang keenam, beribadah keagamaan bersama, pengenalan pendidikan anti korupsi, cinta lingkungan hidup, dan cinta tanah air. Yang ketujuh, kegiatan kebangsaan terhadap keanekaragaman dan kebinekaan, antara lain pengenalan suku dan agama, penggunaan pakaian dan adat di sekolah, juga sekaitan dengan mungkin kegiatan untuk capaian profil pelajar Pancasila berkebinekaan global. Yang kedelapan, kerja bakti membersihkan lingkungan dan pengenalan tata cara membuang sampah sesuai dengan jenis sampah. Yang kesembilan, perilaku hidup bersih, sehat dan protokol kesehatan di masa endemi. Yang kesepuluh, penggunaan sumber daya sekolah, air, listrik, telepon, dan semacamnya secara efisien. Yang kesebelas, mengajarkan simulasi antri melalui baris sebelum masuk kelas dan pada saat bergantian memakai fasilitas sekolah. Ke-12, kegiatan pendidikan bahaya pornografi, narkotika, dan zat adiktif lainnya, antara lain bahaya merokok. Ke-13, kegiatan pengenalan dan keselamatan berlalu lintas. Bapak dan Ibu, dari alternatif kegiatan tersebut, supaya kegiatan menarik, kegiatan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking, supaya siswa tetap tertarik pada kegiatan yang kita sampaikan. Waktu dan tempat pelaksanaan MPLS. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dilaksanakan maksimal 3 hari pada awal tahun pembelajaran. Bila tahun pembelajaran dimulai tanggal 11 Juli 2022, maka MPLS dilaksanakan dari tanggal 11 sampai dengan 13 Juli 2022. Bila tahun pembelajaran dimulai tanggal 18 Juli, maka MPLS dilaksanakan dari tanggal 18 sampai dengan 20 Juli. Waktu pelaksanaan MPLS di masing-masing sekolah disesuaikan dengan kalender pendidikan masing-masing provinsi, kabupaten, atau kota. Dan pelaksanaan MPLS dilaksanakan di sekolah atau satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai aturan. Sekaitan dengan pengelolaan MPLS, bahwa yang pertama, kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang kedua, perencanaan MPLS disampaikan oleh sekolah kepada orang tua atau wali saat lapor diri atau daftar ulang sebagai siswa baru. Yang ketiga, evaluasi pelaksanaan MPLS wajib sekolah sampaikan kepada orang tua atau wali, baik secara tulis maupun pertemuan paling lama 7 hari setelah kegiatan MPLS berakhir. Bapak dan Ibu yang terhormat, bila ada regulasi atau kebijakan baru tentang masa pengenalan lingkungan sekolah ini, Bapak dan Ibu diharapkan menyesuaikan pelaksanaan MPLS di masing-masing sekolah sesuai dengan regulasi baru tersebut. Bapak dan Ibu yang terhormat, semoga informasi sekaitan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru tahun 2022 ini bermanfaat dan menginspirasi bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.